Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan klasifikasi barang. Klasifikasi barang merupakan salah satu bagian ilmu yang penting ketika kalian semua akan melakukan kegiatan impor khususnya. Ya, karena nanti ada satu bagian yaitu kewajiban importir untuk menentukan tarif pos. Ya, sehingga diperlukan ilmu terkait dengan klasifikasi barang. Apa klasifikasi barang itu? Bagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan, ya, yang disebut dengan klasifikasi barang adalah pertama merupakan penggolongan suatu komoditi yang dilakukan secara sistematis ke dalam pos, subpos, dalam harmonized system sesuai dengan ketentuan umum, ya, ketentuan umum dalam menginterpretasikan tarif dan catatan-catatan yang ada di dalam masing-masing bagian, bab maupun subbab. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam perdagangan nasional serta menjadi dasar dalam penetapan tarif, pajak, serta kebijakan perdagangan. Nah, itu merupakan definisi dari klasifikasi barang. Nah, klasifikasi barang ini merupakan bagian penting, ya, khususnya ketika nanti Bapak Ibu akan menentukan berapa biaya masuk dan pajak yang harus dibayarkan. Tahap awal harus tahu lebih dulu apa klasifikasi barang. Nah, nanti akan saya jelaskan step by step bagaimana cara mengklasifikasikan barang impor dan ada 3 studi kasus yang nyata. Stay tune sampai akhir. Kemudian kita masuk ke dalam suatu buku yang menjadi dasar, ya. Setiap penggolongan barang kalau dalam konteks Indonesia itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui peraturan menteri, ya, yang menetapkan sistem klasifikasi barang. Kemudian peraturan menteri yang mengatur sistem klasifikasi barang itu dikodifikasikan, ya, dikodifikasikan dalam buku yang disebut sebagai buku tarif kepabean Indonesia. Nah, di dalam buku tarif kepabean ini berisi informasi terkait dengan klasifikasi-klasifikasi barang, ya, yang ditujukan dengan impor maupun ekspor. Klasifikasi barang nanti juga terdapat informasi berkaitan dengan tarif yang masuk serta BPN. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Ya, untuk menentukan suatu barang itu ada tahapan-tahapan yang diatur secara internasional oleh WCO, World Customs Organization. Ya, itu ada panduannya. Ada panduan dalam melakukan klasifikasi barang. Ya, nanti untuk melakukan klasifikasi barang, proses awal harus diidentifikasi dulu secara jelas, secara clear, secara detail apa jenis barangnya. Ya, di sini meliputi apa nama barang, misalnya komposisinya kalau ada, kemudian kondisinya ketika diimpor, dirakit atau tidak misalnya, atau juga terkait dengan fungsi kegunaan dari suatu barang. Jadi nanti setiap barang memiliki kekhususan. Karena untuk klasifikasi barang yang disepakati secara internasional itu ada ya bagian yang cukup rinci untuk menentukan tarif posnya. Ya, sekarang kita lihat di sini untuk menentukan uh, homogeneous baby food yang merupakan campuran dari buah pilihan dikemas dalam penjualan eceran 225 gram siap saji. Nah, kita akan menentukan di mana tarif pos untuk barang homogeneous baby food ini. Yang pertama dilakukan adalah kita identifikasi barangnya. Ya, kalau nama barang tadi homogenized baby food, kemudian dia masuk kategori makanan bayi, bentuknya pasta homogen. Komposisinya ini dari campuran buah-buahan. Ya, sedangkan barang ini dikemas dalam kaleng yang beratnya 225 gram. Nah, tujuannya adalah atau belinya
untuk makanan bayi siap konsumsi. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi barang, tahap selanjutnya adalah kita menentukan kemana tarik pos untuk homogenized baby food ini. Pertama, kita buka buku tarif ke Bank Indonesia. Kita list daftar isinya dulu. Ya, kita list daftar isinya, kita lihat dari daftar isi, kita lihat nanti masuk bagian yang mana. Ya, ya. Bagian di sini adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan bagian-bagian untuk menunjukkan gambaran besar ya, untuk mengetahui kelompok besar dari suatu kelompok barang ya. Kalau kita simulasikan di sini, kita pertama melihat di dalam sebentar ya, di dalam buku tarik di BTKI bisa kita lihat di bagian kiri ini ya. Di sini ada bagian satu, kita klik mana yang masuk kelompok baby homogenized baby food tadi ya. Di sini bagian satu, ini ada bagian satu kelompok binatang itu, berarti bukan masuk dari sini. Kita cari kedua, produk nabati, masih bukan ya. Kemudian tiga, ini kelompok lemak juga bukan. Nah, kemudian di bagian 4 ini ada bahan makanan olahan. Nah, ini merupakan bagian yang paling mungkin memuat barang yang akan kita cari. Nah, setelah kita menemukan bagian yang mungkin cocok dengan apa yang kita cari, baru kita lihat catatannya. Apakah terdapat catatan yang secara spesifik, catatannya, apa ada catatan yang secara spesifik itu mengatur tentang baby food? Ya, kalau di sini ternyata tidak ada. Artinya, kalau tidak ada catatan, ya di sini berarti barang ini sudah bisa dipastikan masuk ke bagian 6, dari bagian 4. Nah, setelah kita melihat bagian 4, baru nanti kita lihat bab-babnya, masuk ke halaman yang lebih detail lagi. Kita cari, kita bandingkan. Ya, di sini ternyata di bagian 4 itu ada 9 bab. Nah, dari 9 bab ini kita sisir satu-satu, mana yang paling mungkin menampung barang yang kategorinya tadi homogenized baby food. Di sini olahan daging bukan, gula bukan, kakao bukan, olahan selera bukan, beberapa olahan sayur dan buah. Nah, ini paling mungkin karena di sini tadi kelompok bayinya adalah merupakan olahan dari berbagai buah-buahan yang berkualitas. Berarti sangat mungkin dia dimasuk ke bab 20. Langkah selanjutnya adalah ketika sudah yakin kita melakukan babnya, kita masuk, ya kalau pakai buku manual kita masuk ke bab 20, dibuka bukunya. Kalau misal di IBTKI cukup di bab 20. Nah, di sini ketemu bab 20. Ya, bab 20 merupakan olahan sayur buah. Ya, berarti ini bisa menampung barang yang akan kita klasifikasikan. Kemudian langkah berikutnya kita lihat catatannya dulu. Di catatan yang ada di bab 20, apakah ada yang mengatur secara khusus terkait buah? Di sini ada buah, ada mengatur pengecualian. Ini catatan eksklusif, catatan yang mengecualikan, mengeluarkan barang yang masuk kelompok olahan sayur buah ini dari bab 20. Misalnya di sini buah dan biji kacang. Biji atau kacang diolah diawetkan sebagaimana bab 7, 8, dan 11. Kalau ada bab barang berupa buah atau biji atau kacang diolah sesuai bab 7, 8, 11, maka dia tidak bisa masuk ke bab 20. Kita cari yang berkaitan dengan barang homogenized baby food. Dan ternyata di catatan ini tidak ditemukan. Ya, kita tidak menemukan catatan yang berkaitan dengan barang-barang yang kita cari. Kemudian kita cari catatan supos, dan ternyata di sini ada catatan supos. Ya, tidak semua bab itu memiliki catatan supos. Kalau ada, ini juga mengikat secara hukum. Kita cari apakah terdapat kaitannya antara barang yang kita cari, yaitu homogenized baby food. Kita lihat, dan dari buah ini homogen tapi sayur. Nah, ini ada olahan homogen ya dari olahan buah ya. Nah, berarti apa yang kita cari dari homogenized baby food dari buah bisa masuk ke catatan sini. Menurut catatan supos
2, dan supos 2, bahwa untuk olahan buah yang dihomogenisasi itu masuk ke supos 200710. Nah, ini sudah dikunci di sini. Jadi ketika ada olahan buah dihomogenisasi halus, kemudian disiapkan penjualan eceran dan beratnya tidak melebihi 250 gram, dia pasti masuk supos 200710. Ya, sementara di soal kita tadi beratnya 225, berarti masih dalam range tidak melebihi 250 gram. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah diarahkan ke suposnya, kita akan langsung masuk ke supos 200710 untuk dicari apakah ada terdapat perbandingan-perbandingan pecahan dari supos ini. Maka kita harus masuk ke bab 20. Nah, ini 200710 tadi kita lihat 2007 Nah, di sini konstruksinya adalah olahan homogen, ya, formal homogen. Jadi kalau dari sini, di sini jarinya olahan homogen ada dari selai dari buah, ya, di sini, ya, selai jeli buah pure dan pasta dari buah, ya, ini dari buah atau dari kacang. Nah, kita nanti diarahkan ke suposnya 10. Ternyata di supos 200710 itu tidak dipecah lebih lanjut, ya, kita belajar dari taki yang taki 1 tidak dipecah, sehingga untuk olahan makanan bayi tadi ada masalah yang dihomogenisasi itu masuk ke tarif pos 20071000, ya. Setelah ketahuan baru nanti kita geser ke kanan, ya, kita geser ke kanan, tarif posnya ada di sini. Sorry, yang masuk pembebanannya ada di sini, yaitu 5%. Kemudian sisi yang paling kanan PPN. Ini PPN di buku masih lama 11%, kalau sekarang 12%. Ya, jadi itu merupakan cara bagaimana menentukan tarif posnya. Nah, sekarang baru kita siapkan format untuk menuangkan hasil, ya. Format untuk menuangkan hasil pencarian kita tadi dalam format yang terstandar. Ya, ini tadi proses, ya, identifikasi, langsung klasifikasi, baru nanti kita buat seperti ini, ya, nota klasifikasi barang, nota pendapat klasifikasi barang, ya. Pertama identifikasi, tadi homogenized baby food, tadi menamakan bayi, campuran buah dalam kalian kemasan 225 gram untuk kalian bayi. Kemudian alasannya tadi olahan buah, ya. Kalau alasan ini kita tuangkan alasan mulai bagian terbesar, yaitu bagian. Setelah bagian nanti masuk ke bab, habis bab pos atau subpos, baru hukum HS-nya, ketentuan umum untuk menginterpretasikan untuk menentukan ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonized system, ya. Dari sini, dari untuk olahan buah masuk bagian 4, ya, produk olahan makanan. Kemudian di bab 20 itu ada olahan buah, ya. Kemudian berdasarkan catatan nomor 2, catatan supos 2 bab 20 itu menyebutkan bahwa supos 200710 itu untuk makanan homogen, olahan homogen. Nah, kemudian HS yang digunakan adalah HS 1. Jadi pernyataan yang termuat di dalam pos atau supos itu mengikat secara hukum. Dan untuk level suposnya itu HS 6. Jadi untuk alasan basisnya diatur seperti ini, ya. Nanti terakhirnya HS 1 sampai HS 6. HS 6 ini selalu ada karena dia ada di level 6 digitnya. Kemudian baru diuraikan klasifikasinya, dimulai dari yang terbesar dulu, gambaran umumnya, bab 4, bagian 4, kemudian bab 20, baru supos, kemudian supos, ya. Setelah supos ketemu, baru nanti kesimpulan. Jadi berdasarkan apa yang kita cari tadi, kesimpulannya adalah homogenized baby food itu diklasifikasikan dalam tarif pos 20071000 dengan biaya masuk 5% dan PPN 14%. Nah, itu contoh bagaimana kita mencari
klasifikasi barang untuk homogenize baby food. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua. Ya, kita bahas yang kedua. Ini ada baking powder. Ini merupakan bahan pengembang roti dalam kemasan yang beratnya itu 170 gram. Nah, tahap awal langkahnya sama dengan yang tadi, kita identifikasi dulu barangnya. Dia baking powder. Masuk kategori fungsinya sebagai bahan pengembang, baik roti maupun kue. Bentuknya dia terbukti. Kemasannya kaleng dengan berat 170 gram. Ya, setelah kita memperoleh gambaran terkait dengan barangnya, maka kita mulai masuk untuk mencari berapa tarif posnya. Langkah pertama, kita buka dulu PTKI. Tadi ya, kalau yang punya buku fisik, cetak, harus dibuka di daftar isi saja. Lebih mudah. Baru kita lihat kelompok besarnya, bagian-bagian. Ya, bagian-bagian langkahnya sama dengan tadi. Untuk melihat bagian tadi, bisa digunakan terkait dengan ini ya, dipandu di bagian-bagian sini ya, untuk melihat. Dan bagian satu kita cek produk hewan tidak masuk, bagian dua nabati nggak masuk, tiga lemak nggak masuk, empat olahan ini masih mungkin sim tadi ya. Tadi merupakan kategori bahan makan olahan, atau di sini termasuk kategori makanan yang dapat dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Kita bisa masuk ke sini. Berarti kita sudah kunci sekarang salah satu alternatifnya. Kalau nggak ada alternatif lain, alternatifnya di bagian 4. Ya, dari bagian 4 kita lihat catatan seperti tadi prosesnya. Catatan tidak ada yang mengatur terkait dengan baking powder. Jadi kita langsung lanjut ke pilihan untuk tabnya. Kita pilih tab satu-satu, kita cari yang paling mungkin. Ini bukan, kemudian ini juga bukan sayuran. Nah, yang paling mungkin adalah karena dia diatur yang secara khusus tidak ada yang menjadi baking soda, berarti ini masih ada satu lagi bab yang masuk kategori makanan olahan. Di sini bermacam-macam olahan yang dapat dimakan. Berarti sebagai keranjang sampah terakhir dari bab 16 sampai bab 20. Itu adanya di bab 21. Nah, kalau kita sudah tentukan babnya 21, kita masuk ke halaman bab 21. Ya, kalau nanti di buku kita cari buku bab 21, kalau ketemu, kalau yang elektronik tinggal diklik. Masuk bab 21, bermacam-macam olahan yang dapat dimakan. Nah, di sini kita cek dulu catatannya. Ada yang nggak yang mengatur baking powder? Ternyata kita telusuri tidak ada yang secara spesifik atur baking powder. Yang ada ragi. Kalau ragi ini dikelompokkan ke pos 2303 dan 304. Ya. Nah, kemudian ada, kemudian catatan support juga ada, baru kita masuk ke bab 21-nya. Ya, karena tidak dipandu seperti soal tadi kan dipandu tuh ketemu supposnya. Nanti soal berikutnya nggak dipandu, kita harus cari satu-satu untuk membandingkan di posnya. 201 bukan, 202 ragi. Nah, ragi di sini ada pupuk pengembang roti. Nah, ini berarti pengembang roti masuk ke pos 2102. Setelah 2102 ketemu, kita mencari level 6 digitnya. Ya, level 1 takenya, ini 1 take 6 digit. Kita bandingkan 21 02 10, 21 02 20, dan 22 02 30. Ternyata pupuk pengembang adanya di 21 02 30. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa untuk pupuk baking powder sebagai pengembang roti diklasifikasikan dalam pos 2102 3000. HRPN masuknya 5, PPN 12. Nah, itu gambaran proses untuk mencari klasifikasi barang. Nah, sekarang tinggal kita tuangkan dalam bentuk nota penelitian klasifikasi. Ya, nah, tentunya sama dengan yang kita kerjakan sekarang nomor 1. Identifikasi barang dulu, baking powder, kemudian masuk alasan. Alasan dimulai dari yang bagian terbesar dulu, yaitu bagian, kemudian skop lebih kecil itu bab,
Ya, di sini pengembang masuk bab 21. Kemudian kita tadi udah cek catatan bagian, ada catatan bab, catatan supos tidak ada, sehingga nanti kita masukkan di sini sebagai alasan catatannya tidak menentukan lain, sehingga untuk barang baking powder udah bisa pasti masuk di bab 21. Tinggal nanti kita cari dia masuk ke supos dan supos berapa. Nah, KUM-HS-nya tetap KUM 1 dan 6. Ya, kemudian uraian klasifikasi seperti tadi ya, mulai dari bagian bab, kemudian pos, dan terakhir subpos. Nah, di bagian akhir dari proses ini adalah membuat kesimpulan. Baking powder diklasifikasikan dalam pos 2102 3000 biaya masuk 5% dan ppm 12%. Nah, itu studi kasus untuk baking powder. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi satu kali contoh untuk lebih mendalam, yaitu ini terkait dengan barang yang selain makanan. Di sini ada kasus perusahaan garment itu mengimpor bahan baku berupa benang jahit. Yang diimpor adalah benang jahit dari polyester filament dalam bentuk gulungan, beratnya 80 gram. Nah, ini nanti kita akan menentukan nih, polyester filament itu masuk ke dalam tarif pos berapa. Langkahnya masih sama dengan tadi, ya, identifikasi barang dulu, benang jahit polyester, kemudian dia 100% polyester filament, berarti dia serat buatan atau sintetis. Ya, bentuknya fisik, beratnya 80 kilo. Pakai untuk menjahit, dikemas menjual eceran. Kemudian kita nyari alasannya. Ya, buka PTKI, kita dulu masuk ke bagian besarnya, ya, masuk ke bagian besar, yaitu ke bagian bagian 11, ya, bagian 11. Kembali lagi ke PTKI tadi, dia itu adanya di bagian 11, ya. Kita cari di sini, di PTKI kita fokuskan bagian 1, tidak cocok, 2 tidak cocok, 3 tidak cocok, tidak ada cocok, ketemunya nanti di bagian 11. Nah, 11 ini kelompok besarnya adalah tekstil dan produk tekstil. Setelah kita tentukan bagiannya, arah berikutnya adalah lihat catatannya di sini. Apakah ada catatan yang mengecualikan barang yang kita cari tadi benang filament atau tidak? Kita telusuri, ternyata di sini tidak ada yang secara spesifik untuk mengatur barang dari benang dari filamen sintetis. Tidak ada menjelaskan, ya, tidak ada menjelaskan di termasuk di catatan suposnya, ya, tidak ada. Kemudian kalau tidak ada, berarti kita masuk ke langkah berikutnya, ya, yaitu mencari posnya, ya. Kalau mencari pos, kita masuk, kita lihat nanti kita masuk 50 sutra, 51 bol, 52 kapas, 53 serat tekstil, nabati lainnya, 54 filamen buatan, yang 55 stapel buatan. Gimana pembalan kain ini yang paling mungkin ini nanti kita di 55 atau 56, ya. Sekarang kita lihat di sini yang paling mendekati adalah filamen buatan. Untuk memastikan, kita akan masuk ke bab 54. Jadi kalau di buku nanti buka lagi, masuk ke bab 54. Kalau udah ketemu, nanti kita lihat catatannya. Apakah ada catatan mengecualikan proses seperti ini? Ya. Atau barang ada mengecualikan barang yang akan kita klasifikasikan berupa benang filamen tadi. Ternyata di sini tidak ada, ya. Di sini ada, berarti nanti dia masuk ke bab 54. Kalau tidak ada pengecualian, tidak penjelasan, berarti kemungkinan besar dia ada di 54. Tentu kita buka di bab 54 strukturnya. Kita harus urus satu-satu. Kenapa? Karena ini untuk tidak ada satu catatan bab pun yang mengatakan pengeluaran barang 54. Yang ada tadi di catatan 4 ada bagian 11 tadi, catatan Pak A di bagian 11 tadi, bagian 11 di ada catatan 4A, ya.
Nah, catatan A ini memfungsikan untuk bab 51 sampai 55. Ini istilah penggunaan eceran, ya. Di bab yaitu di catatan 4A ini uh, ada bisa kaitannya dengan klasifikasi yang kita cari, ya. Produk harus diklasifikasikan dalam penjualan eceran. Sementara yang kita cari tadi adalah merupakan benang yang siap untuk dijual eceran. Berarti dia masuk ke antara bab 54 sama 55 itu masuk, ya. Kemudian kita masuk ke bab 54, kalau tadi tidak ada penjualan 54, kita masuk 54. 54 tidak ada catatan tadi ya, tidak ada supposnya, ya. Terkait dengan catatan tadi ya, di catatan 4A juga nanti ada pengertian kalau kita lihat di catatan 54, catatan 54 di 1A ini ada istilah syarat buatan yang berupa sel sapel dan filamen dari polimer organik. Di sini kita lihat ada dengan polimerasi monomer, ya, poliamida, poliester, poliolefin, poliuretan dengan cara modifikasi umumnya dari polimer yang diproduksi dari proses ini. Misalnya ada polivinyl alkohol yang diolah dengan hidrolisil dari polivinyl asetat. Nah, ini bisa masuk di sini nih, ya, terkait dengan istilah sintetik, artificial. Ini terkaitkan dengan serat sintetis yang kita sedang kerjakan, ya. Tadi kita bisa mencantumkan di sini untuk 54 ayat 1-nya ini, ya, catatannya. Kemudian kita masuk bandingkan satu-satu. 5401 kita masuk ada benang jahit dari filamen buatan, ya. 51 ada dari benang buatan, ya. Kemudian nanti bisa kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi lebih jauh lagi. Nanti kan sudah masuk di 54 selat buatan, ya. Jadi kalau sudah ketemu di selat buatan ini, ya, baru kita cari mana yang cocok. 5101 10 dari filamen. Kita bandingkan ini, ya, 10, kemudian 20, yang ketiga nggak ada lagi, cuma 10 20, ya, untuk menentukan mana yang cocok, sintetis kah atau artificial, ya. Kalau kita lihat dari bahannya polyester tadi, berarti yang lebih tepat adalah masuk kategori filamen sintetis, yaitu untuk suppos 5401 10, ya. Itu yang paling cocok di antara dua, ya. 10-10 tadi disiapkan, di sini masuk kategori filamen sintetik. Kalau level 1 tadi yang sudah diketahui, ya, level 5110 diketahui, baru kita lihat tadi ada dua, ya. 5410 ini penjualan eceran, untuk 1090 itu selain eceran. Berarti karena barang kita tentukan adalah barang eceran, maka untuk benang filamen yang untuk benang filamen, ya, yang diimpor dalam kemasan atau gulungan eceran tadi berat bersihnya 80 gram itu harus diklasifikasikan ke dalam Harpos 5401 10 10, ya, filamen yang disiapkan dengan penjualan eceran. Tarif posnya 5401 10, sementara biaya masuknya 5%, PPh 12%. Ya, nah itu gambaran terkait dengan bagaimana cara mencari klasifikasi barang berupa benang. Nah, setelah kita temukan, baru kita tuangkan dalam bentuk nota penilaian klasifikasinya. Polanya sama, ya. Kita lihat benang jahit polyester, dia 100% polyester, dia serat filamen, ya, filamen serat buatan atau sintetis, ya. Kemudian alasan tadi mulai dari penentuan bagiannya yang plus 11, kemudian penentuan pos tarifnya 54, ada catatan terkait, catatan 4A bagian 19 bagian 11, dan catatan 1A di bab 54, ya. Kemudian baru diuraikan di klasifikasinya mulai dari bagian, kemudian bab, subpos, serta subpos, terakhir tarif posnya dalam level 8 digit, ya.
Kemudian disimpulkan bahwa benang jahit dari polyester filamen dalam gulungan dengan berat 80 gram itu diklasifikasikan dalam tarif pos 5401 10 10 dengan biaya masuk 5% dan PPN 12%. Nah, itu gambaran terkait dengan studi kasus untuk menentukan klasifikasi. Tadi ada 3 studi kasus ya untuk menentukan klasifikasi barang. Nah, kalau misalnya video ini bisa membantu kalian semua, tolong bantu sebarkan ya ke teman-teman yang lain atau like dan subscribe serta share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan barangkali. Ya, di video berikutnya nanti kita bisa bahas lebih detail lagi bagaimana cara mengklasifikasi barang campuran yang tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga perlu menggunakan ketentuan umum menginterpretasi harmonic system yang tiga, baik 3A maupun 3B. Stay tune.